ketika kuliah di kampus negeri, apalagi kampus umum, tapi kita meranah di lomba dai yang notabene itu kebanyakan anak-anak pondok, anak-anak UIN. Untuk satu semester ini, tepatnya yaitu saya sudah mengikuti kurang lebih ada 12 kejuaraan, ada 12 perlombaan di tingkat nasional, dan 6 diantaranya saya mendapatkan kejuaraan, baik juara 1, juara 2, maupun juara 3 dan juara harapan. Untuk di semester 1 ini saya lebih fokus di bidang public speaking, mulai dari dai, kemudian ada pidato, kemudian ada puisi, kemudian juga ada orasi. Perlombaan pertama kali yang saya ikuti yaitu pidato pastinya, pidato atau dai kalau dalam bahasa kita. Yaitu ketika saya masih di SMA waktu itu, saya mencoba saat itu untuk di bidang dai. Nah kebetulan alhamdulillah pada saat mencoba itu, saya berhasil mendapatkan kejuaraan dan itu saya lanjutkan di perkuliahan ini. Meskipun mungkin terkesan sangat aneh ya, ketika kuliah di kampus negeri, apalagi kampus umum, tapi kita meranah di lomba dai yang notabene itu kebanyakan anak-anak pondok, anak-anak UIN. Nah itu tidak menyudutkan saya untuk bisa berproses terus. Dan di S1 psikologi ini saya mendapatkan banyak dukungan, dan juga pertama kali lomba yang saya ikuti adalah lomba orasi. Pengalaman paling berkesan yaitu ketika ikut lomba di Jakarta. Kebanyakan orang ketika lomba pasti akan ada dampingan dari guru ataupun tentor dan lain sebagainya. Tapi saat itu saya berangkat sendirian, berangkat ke Jakarta sendirian, mengurus penginapan sendirian, dan semuanya saya lakukan sendirian, secara mandiri. Itu memberikan pelajaran bagi saya bahwa ketika kita mau berusaha, ketika kita mau berproses, dan ketika kita mau menikmati setiap jerih payah yang kita usahakan, Allah itu tidak akan tidur, Allah itu tidak akan lupa bagaimana menghargai perjuangan hambanya. Dan saat itu alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 lomba pidato tingkat Jawa dan Bali. Nah itu menjadi salah satu motivasi terbesar saya, mengapa saya nekat berangkat ke Jakarta sendirian. Saat itu saya masih SMA atau MA. Nah di situ saya mungkin punya feeling bahwa pasti Allah tuh akan mempertemukan saya dengan banyak orang-orang baik. Di Jakarta itu ketemu dengan banyak orang baik, dibantu mulai dari pemesanan Grab dan lain sebagainya, terus penginapan. Banyak teman-teman yang hebat di luar sana, saya bisa belajar banyak bagaimana bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Untuk kontribusi yang UNISA berikan kepada saya sangat-sangat banyak sekali, mulai dari akomodasi ketika saya berangkat lomba, kemudian penginapan, kemudian makan. Selain itu juga ada pembinaan pastinya. Dari dosen pembimbing saya, dosen pembimbing lomba yaitu Ibu Mimbar, beliau memberikan saya banyak motivasi, arahan bagaimana lomba itu, terus kemudian bagaimana kita bisa mencairkan proposal, membantu saya untuk mengurus perizinan kelas. Nah di situ pembimbing lomba memberikan bantuan kepada saya untuk bisa izin. Banyak sekali dorongan dari dosen-dosen untuk bisa ikut baik di tingkat nasional maupun internasional ke depannya, seperti itu. Itu ingin menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Apalagi saya merupakan alumni pondok pesantren, jadi ilmu yang saya dapatkan di pesantren saya ingin menebarkan untuk lebih luas lagi, apalagi di masa sekarang itu media sosial sangat pesat. Nah disitulah saya ingin memberikan dampak positif dalam insight di Instagram saya untuk bisa berkontribusi penuh dalam bidang dakwah di media sosial, seperti itu. Ini juga merupakan relevan dengan cita-cita yang saya impikan, yaitu menjadi psikolog ataupun menjadi konselor bidang pendidikan khususnya di pondok pesantren maupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Oleh karena itu saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, terkhusus di bidang public speaking dan juga bidang dakwah, seperti itu. Mungkin untuk motivasi dari saya pribadi, untuk teman-teman pastinya saya merasa bahwa ketika duduk di semester 1 itu kita lagi mencoba masa adaptasi. Perpindahan antara SMA dengan kuliah pasti sangat jauh berbeda. Apalagi dengan mata kuliah yang cukup padat dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya pastinya membuat kita bingung. Bagaimana sih kita mau lomba tapi kok banyak kegiatan padat? Nah di situ satu kata dari saya, jangan patah untuk mencoba.